110009. Benarkah nama saya Muhammad Reza, BP 24110060. Perkenalkan, saya Ibrahim Bukani dengan BP 2024 110055. Perkenalkan, saya Yakub Laski dengan NIM 2024 1058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Sureh, NIM 2024 110091. Selanjutnya saksikan video wawancara kami. Menurut pendapat saya, sebagai warga negara Indonesia, hak-hak yang penting untuk saya dapatkan adalah yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, dan yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan untuk berpendapat. Karena pendidikan menurut saya sangat penting sebagai dasar untuk mencapai masa depan yang cerah dan menjadikan generasi yang cerdas. Sedangkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat adalah bentuk aspirasi kita agar bisa didengar oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang. Kewajiban yang paling penting bagi saya sebagai warga negara Indonesia adalah menaati hukum dan menaati peraturan yang telah berlaku sesuai dengan undang-undang di negara kita. Contohnya membayar pajak. Menaati hukum dan menaati peraturan yang ada di Indonesia itu sangat penting agar dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Sedangkan membayar pajak merupakan kontribusi nyata yang dapat kita lakukan untuk membantu meningkatkan pembangunan di negara ini. Jadi menurut saya, hak adalah perolehan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya menurut secara hukum. Seperti contohnya tuh hak atas pendidikan, hak atas beragama, hak atas mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Contohnya itu seperti kewajiban dalam menaati hukum dan peraturan yang ada di negara tersebut, kewajiban membela negara, kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, dan juga kewajiban dalam membayar pajak. Contohnya seperti itu. Sekian. Kalau menurut saya, jika hak saya sebagai warga negara tidak terpenuhi, kemungkinan saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau menyalurkan aspirasi saya sebagai warga negara, dan juga kemungkinan saya juga akan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara agar tetap berkontribusi positif bagi bangsa ini. Sekian. Oke, musyawarah dan mufakat memainkan peran krusial. Jadi untuk memastikan keputusan yang diambil adil, inklusif, dan didukung oleh semua pihak yang terlibat. Jadi peran yang sangat penting untuk musyawarah dan mufakat karena mengambil keputusan dengan baik, adil, dan teratur. Mungkin itu saja. Masyarakat, yaitu terhadap pemerintahan, menyediakan layanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran hukum. Terhadap masyarakat, yaitu kesadaran hak dan kewajiban, berpartisipasi aktif, ketaatan hukum, sikap gotong royong menjaga lingkungan, serta meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban, diharapkan terciptanya negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke, pertama itu menurut apa yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak ya. Itu sebenarnya itu sudah banyak kalau memenuhi hak kita sebagai warga negara. Yang pertama itu otomatis tentang sarana dan prasarana yang secara umum. Misalnya seperti kalau kita di kota ini, misalnya kayak taman kota atau seperti rumah sakit umum, pelayanan publik kan, taman-taman kota biasanya. Nah, itu sudah memenuhi hak. Itu dari segi, kalau kita dari segi wisata atau hiburan. Kalau dari segi kesejahteraan umum misalnya kita seperti jalan itu sudah terbantu tuh, kayak pelayanan publik, rumah sakit, apapun itu.
Dan juga kalau dalam hal kesehatan seperti di rumah sakit itu ada pelayanan BPJS gratis atau segala macam gitu. Ya mungkin itu kalau dari segi hal-hal kecilnya yang kita nampak dalam keseharian kita. Terus yang selanjutnya yang kedua, terus kan pengelolaan pajak dengan tepat. Apakah pemerintah itu sudah mengelola pajak? Kalau menurut saya ini sudah sangat tepat lah gitu. Misalnya seperti pembangunan jalan, infrastruktur, itu sudah terbantu kita. Misalnya kayak jalan berlubang, terus di kalau bahasa Minangnya ditumbok lah kan. Ditumbok itu sudah bisa. Terus ada jalan-jalan yang belum dibangun sudah dibangun gitu. Jalan lintas seperti jalan-jalan kecil juga itu sudah terbantu. Itu kan melalui pajak, itu hal-hal kecil. Terus yang kedua ya soal kalau pajak itu masalah kayak sederhananya kayak listrik lah. Listrik itu kalau dari pajak mungkin sudah terbantu ya, misalnya nanti ada pemerintah tuh mewancanakan listrik gratis atau diskon listrik gitu. Itu hal-hal kecil. Tapi kalau dari segi pajak mungkin yang paling banyak kita temukan itu di jalan. Ya, mungkin. Sekian video wawancara kami terhadap masyarakat sekitar. Kalau ada kesalahan kata, mohon tolong dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.